sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebelum kami melanjutkan gerak hidup kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, menerangi kami. Untuk kami bisa memahaminya, semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah Bapa yang Maha Agung, yang Maha Mulia, dan yang begitu cerdas telah menciptakan dan menjadikan kita sesuai dengan tatanan dan rencananya yang begitu khusus dan spesial di dalam hidup kita. Kita harus menyadari dan meyakini, saudara, bahwa kita masing-masing itu adalah unik. Hampir tidak ada peluang untuk menemukan orang lain yang sama persis dengan kita. Ketika Allah menjadikan kita, mencetak kita, Allah memecahkan cetakannya itu. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada satu orang pun yang sama seperti saudara dan saya. Saudara tidak ada duanya, hanya satu-satunya. Menjadi pribadi yang spesial dan istimewa bagi Allah. Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa dirinya itu menyukai keberagaman, keanekaan. Allah menciptakan kita masing-masing dengan suatu kombinasi sifat-sifat kepribadian yang unik. Allah membuat orang yang introvert, dia pun membuat yang ekstrovert. Allah membuat orang yang menyukai rutinitas, dia juga membuat orang yang menyukai variasi. Allah menjadikan sebagian orang itu menjadi pemikir, dan yang lain menjadi perasa. Beberapa orang bekerja begitu sangat baik ketika diberi tugas pribadi. Sementara yang lainnya bekerja begitu sangat baik ketika diberi dan melakukannya secara tim. Saudara, Allah ingin memakai semua perbedaan-perbedaan untuk kemuliaannya. Pada pagi hari ini, tema renungan pagi kita adalah mengenal dan menggunakan kepribadian kita. Bacaan kita akan kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama membaca, saudara. 1 Korintus 12 ayat yang ke-6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara, dalam terjemahan yang lain, ayat ini berkata, Allah bekerja melalui berbagai orang dengan berbagai cara, tetapi Allah yang sama, itulah yang mencapai tujuannya melalui mereka semua. Saudara, Alkitab memberi kita banyak bukti bahwa Allah memakai semua jenis kepribadian untuk mencapai tujuannya di dalam setiap kita. Saudara, sebagai informasi tambahan mengenai kepribadian,
kepribadian itu disimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu perpaduan yang utuh antara sikap, sifat, pola pikir, emosi, serta juga nilai-nilai yang mempengaruhi satu individu. Para psikolog menyimpulkan ada 4 jenis atau tipe kepribadian. Ada sanguin sebagai pembicara, ada koleris sebagai pengatur, ada melankolis sebagai pemikir, ada plekmatis sebagai pengamat. Dengan macam-macam kombinasi karakteristik yang berbeda-beda di dalamnya. Bapak Petrus seorang sanguin, Bapak Paulus seorang koleris, Yeremia seorang melankolis. Mereka berbeda-beda, saudara. Kita pun dapat melihat juga perbedaan pada ke-12 murid Yesus. Mereka pun memiliki kepribadian yang berbeda. Bukankah di antara mereka kita sering melihat terkadang mereka ada gesekan dan sedikit konflik. Tapi itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah maupun tidak ada yang benar dalam temperamen kepribadian mereka. Memang pelayanan membutuhkan segala jenis kepribadian, saudara. Semuanya untuk menyeimbangkan dan memberi rasa dan mencapai tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemuliaannya. Saudara, kepribadian kita akan mempengaruhi bagaimana cara kita dalam menggunakan karunia-karunia rohani dan kemampuan kita. Ya, kepribadian kita itu akan mempengaruhi, saudara. Kita dapat mengekspresikan karunia-karunia dan kemampuan kita sesuai dengan kepribadian kita. Kita tidak perlu meniru, tidak perlu memaksa harus sama dengan cara-cara orang lain. Karena jika dipaksa harus sama dengan cara orang lain, itu hanya akan menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan di dalam diri kita. Selain akan membutuhkan usaha dan tenaga yang lebih besar, hasilnya pun kurang dari yang terbaik. Memang kita bisa belajar dari teladan orang lain, tetapi kita harus menyaring apa yang kita pelajari melalui kepribadian kita sendiri. Dengan tuntunan Roh Kudus, saudara, kita akan mengenal, kita akan memahami kepribadian kita ini. Sehingga kita bisa menentukan bagaimana memakainya untuk kemuliaan Allah. Saudara, kepribadian kita yang berbeda-beda itu mencerminkan terang kemuliaan Allah. Mencerminkan kemuliaan Allah dalam berbagai-bagai perbuatannya, yang perbuatan ajaib yang dapat memberkati. Baik itu memberkati keluarga Allah, umat Allah, lebih mendalam, lebih beraneka ragam, dan tentu saja akan memberkati kita secara pribadi. Saudara, coba renungkan, rasanya akan enak dan menyenangkan ketika kita melakukan hal-hal yang memang untuk itulah Allah menciptakan kita. Jika kita melayaninya dengan cara yang sesuai dengan shape dan kepribadian yang Allah berikan kepada kita, kita akan mengalami kepenuhan, saudara. Kita akan merasakan kepuasan. Bahkan kita akan mendapatkan buah dan hasil yang maksimal. Jadi saudaraku, kenalilah kepribadian kita.
Kenalilah karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan pakai keunikan-keunikan kita ini menurut shape kita, menurut kepribadian kita. Tidak perlu meniru. Tuhan kita ingin menjadi diri kita sendiri. Tuhan mau pakai kita menurut shape dan kepribadian kita. Dan semuanya hanya untuk kemuliaannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh mengenal, boleh memahami shape dan kepribadian kami sendiri. Dan biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa memakai kepribadian kami ini. Walaupun berbeda-beda, Tuhan kiranya akan menunjukkan dengan Roh Kudus-Mu yang sama. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terus terangi kami, mampukan kami untuk kami memakai kepribadian kami di dalam melayani. Puji Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.